Mengapa manusia minum begitu banyak susu? Susu adalah minuman pertama kita. Dan berkat perkembangan teknologi produksi, dan keragaman produk turunan dari susu, kini susu tersedia dalam beragam bentuk, untuk kesehatan sensorik dan kebutuhan pangan kita. Fungsi pokok dari susu adalah, sebagai sumber nutrisi lengkap bagi bayi. Susu mengandung begitu banyak nutrisi penting untuk tumbuh kembang, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Faktanya, susu menjadi satu-satunya yang dibutuhkan untuk makanan bayi, selama 6 bulan pertama sejak manusia dilahirkan. Komposisi khas susu bisa beragam, tergantung dari faktor seperti spesies, jenis makanan yang dikonsumsi, dan kondisi lingkungannya. Susu dari hewan rusa yang berasal dari sekitaran Arktik, Kutub Utara, yang bersuhu dingin sangat ekstrim misalnya, menghasilkan susu yang padat energi, laktosa lebih rendah, dan 20% lemak kira-kira 5 kali lebih tinggi, dari susu manusia atau susu sapi biasa. Susu ini membantu tumbuh kembang anak, agar dapat bertahan di iklim yang keras dan sangat dingin. Jadi, bagaimana susu dihasilkan? Dalam proses pembentukan susu yang unik pada mamalia, sekelompok sel penghasil susu yang disebut momosit, berjajar dalam satu lapisan yang mengelilingi gelembung berbentuk mirip buah pir, yang disebut alveoli. Sel-sel itu kemudian menyerap semua bahan penyusun susu, lalu membuat butiran-butiran kecil lemak, dalam struktur yang disebut retikulum endoplasma halus. Butiran lemak yang telah saling berbaur, dan bercampur dengan molekul lain, kemudian dikeluarkan, dan disimpan di ruang antar sel. Kelenjar susu kemudian mengeluarkan susu melalui payudara, atau, dalam kasus langka pada hewan platypus, susu dikeluarkan melalui saluran di bagian bawah perut. Meskipun proses ini umumnya hanya terjadi pada makhluk hidup bergender betina, namun pada spesies lain, seperti kelelawar buah di pedalaman Kalimantan, kambing, dan bahkan kucing, hewan jantan juga menyusui. Peminum susu di seluruh dunia meminum susu dari kerbau, kambing, domba, unta, kuda, dan sapi. Hampir semua spesies hewan tersebut adalah ruminansia, pemama biak atau jenis mamalia dengan lambung yang memiliki 4 ruang, yang menghasilkan banyak susu. Di antara mereka, sapilah yang paling mudah dijinakkan, dan menghasilkan lebih banyak susu, yang mudah dipisahkan menjadi krim atau cairan. Serta memiliki kandungan lemak, mirip dengan susu pada manusia. Pada lingkungan alaminya, hewan mamalia mengeluarkan susu untuk segera dikonsumsi oleh anaknya. Tapi karena kebutuhan konsumen, industri susu telah menciptakan metode untuk meningkatkan produksinya, memperlama masa simpannya, dan menyediakan beragam jenis produk susu lainnya. Di pabrik susu, alat pemutar untuk mengaduk susu dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi, untuk memisahkan lemak yang kurang padat naik ke permukaan, agar terpisah dari cairan. Lapisan atas ini disebut butterfat, yang dapat digunakan dalam produk pembuatan mentega, krim, dan keju. Atau bisa ditambahkan kembali ke bagian cairan susu, untuk membuat susu dengan pilihan kandungan lemak yang berbeda. Susu penuh lemak, biasanya disebut susu lengkap, yang mengandung 3,25% butterfat. Berbeda dengan susu rendah lemak, yang mengandung hanya 1-2% lemak, dan susu skim yang mengandung kurang dari 0,5% lemak saja. Untuk mencegah pemisahan lemak dari air, atau disebut creaming, campuran itu harus melalui proses homogenisasi, dengan tekanan berenergi tinggi. Susu harus melewati tahapan produksi menggunakan suhu tinggi, sebelum dijual ke pasaran, untuk menurunkan jumlah mikroba. Proses ini diwajibkan oleh pemerintah, tapi sebenarnya diprotes oleh pecinta susu mentah di dunia, karena dianggap dapat menurunkan nutrisinya. Pembusukan pada susu, dimulai oleh mikroba, yang memakan dan memecah kandungan nutrisi susu. Proses itu menyebabkan butterfat membentuk gumpalan, dan menghasilkan produk yang tak enak dilihat. Dan hasil sampingan dari konsumsi oleh mikroba itu adalah, senyawa yang berasa dan berbau sangat menjijikkan. Tapi ada masalah besar lain. Susu mentah bisa mengandung mikroba, penyebab penyakit yang mematikan. Jadi, untuk membunuh sebanyak mungkin mikroba tersebut, dan menjaga kesegaran susu agar lebih lama bertahan, kita harus menggunakan teknik yang disebut pasteurisasi. Salah satunya dengan memaparkan susu, dengan panas yang tinggi selama 30 detik. Cara lainnya, disebut proses ultra high temperature atau ultra pasteurisasi, yaitu memanaskan susu pada suhu yang jauh lebih tinggi, hanya selama beberapa detik saja. Orang sering sebut ini sebagai susu UHT. Susu UHT menambah waktu simpan yang lebih lama, hingga 12 bulan tanpa pendingin, bila dibandingkan dengan susu pasteurisasi, yang hanya dapat disimpan selama 2 minggu di kulkas. Ini karena suhu tinggi dalam proses UHT, melumpuhkan lebih banyak mikroba. Tapi penggunaan suhu tinggi dalam proses produksi susu, dapat mengubah secara drastik, kualitas nutrisi, dan sifat alami susu. Pada akhirnya, pilihan terletak pada selera pembeli, dan kepraktisannya. Untungnya, ada banyak pilihan tersedia, pada industri yang menghasilkan lebih dari 840 juta ton produk susu setiap tahunnya, di seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan like dan subscribe, jika informasi ini telah memberikan manfaat untuk Anda.